Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya lah kita dapat melangsungkan kegiatan kita kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi golongan 7B pada mata kuliah Kimia Anorganik 2. Baiklah, langsung saja untuk materi pada bagian pertama. Pengertian golongan 7B. Nah, tentunya kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan golongan 7B. Golongan 7B disebut juga golongan mangan. Golongan 7B mempunyai 4 unsur anggota, yaitu mangan, teknesium, rhenium, dan bohrium. Golongan 7B mempunyai konfigurasi elektron N-1, D5, NS2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat fisika dari unsur golongan 7B. Yang pertama yaitu jari-jari atomnya. Nah, dari mangan itu sampai teknesium, jari-jari atom semakin kecil. Sedangkan rhenium mempunyai jari-jari atom yang sama dengan teknesium. Untuk titik didihnya dari atas ke bawah itu kecenderungan titik didihnya semakin besar. Untuk titik lele, dari atas ke bawah itu titik lelenya juga semakin besar. Adapun energi ionisasinya itu dari mangan sampai teknesium ke elektronegatifannya semakin besar. Sedangkan untuk rhenium mempunyai keelektronegatifan yang sama dengan teknesium. Yang terakhir yaitu aktivitas kimia dari golongan 7B ini sendiri. Dari atas ke bawah itu aktivitas kimianya semakin kecil. Unsur-unsur golongan 7B. 1. Mangan. Mangan adalah kimia logam aktif abu-abu merah muda dengan simbol Mn dan nomor atom 25. Elemen pertama di grup 7 dari tabel periodik. Mangan merupakan logam keras dan sangat rapuh, sulit untuk meleleh tetapi mudah teroksidasi. 2. Teknesium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang mempunyai lambang Tc dan nomor atom 43. Logam teknesium berwarna putih keabu-abuan. Isotop yang paling stabil adalah 69 Tc dengan waktu paruh 2,2 kali 105 tahun. 3. Rhenium. Rhenium adalah suatu unsur kimia dengan simbol Re, nomor atom 75. Rhenium ini putih keperakan, berat, baris ketiga logam transisi dalam kelompok 7 dari tabel periodik, dengan konsentrasi rata-rata dari 1 bagian per miliar atau ppb. Rhenium adalah salah satu unsur paling langka yang ada di kerak bumi. 4. Bohrium merupakan suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Bh dan nomor atom 107. Bohrium berwujud padat pada suhu 298 Kelvin dan kemungkinan berwarna putih silver atau keabu-abuan. Bohrium adalah unsur kimia terberat dalam anggota kelompok 7 atau 7B. Baiklah, selanjutnya reaksi kimia mangan. Yang pertama, reaksi dengan air. Mangan bereaksi dengan air dapat berubah menjadi basa secara perlahan dan gas hidrogen akan dibebaskan sesuai reaksi. Ion Mn direaksikan dengan ion H2O menghasilkan MnOH2 dan H2. Reaksi dengan udara. Logam mangan terbakar di udara sesuai dengan reaksi. Ion Mn direaksikan dengan ion O2 menghasilkan ion Mn3O4.
Ion Mn direaksikan dengan N2 menghasilkan ion Mn3N2. Kemudian reaksi dengan halogen. Mangan bereaksi dengan halogen membentuk mangan 2 halida. Reaksinya yaitu ion Mn direaksikan dengan Cl2 menghasilkan ion MnCl2. Ion Mn direaksikan dengan Br2 menghasilkan ion MnBr2. Ion Mn direaksikan dengan I2 menghasilkan ion MnI2. Ion Mn direaksikan dengan ion F2 menghasilkan ion MnF2. Reaksi dengan asam. Logam mangan bereaksi dengan asam-asam encer secara cepat menghasilkan gas hidrogen sesuai reaksinya, yaitu ion Mn direaksikan dengan ion H2SO4 menghasilkan ion Mn2+, dan SO4 2- dan H2. Kemudian reaksi kimia dari teknesium itu sendiri, yang pertama itu reaksi dengan air. Nah, reaksi dengan air ini, teknesium itu tidak bereaksi dengan air. Untuk reaksi dengan udara, teknesium dalam bentuk bubut dan sponge lebih reaktif. Ketika dibakar dengan oksigen menghasilkan teknesium 7 oksida sesuai reaksi 4 Tc ditambah 7 O2 akan menjadi 2 Tc 2 O7. Adapun reaksinya dengan halogen, teknesium ini direaksikan dengan fluorin akan menghasilkan campuran teknesium 6 fluorid sesuai reaksi Tc ditambah dengan F2 akan menghasilkan TCF6. 2 Tc ditambah 7 F2 akan menghasilkan 2 TCF7. Adapun untuk reaksi dengan asam, teknesium tidak larut dalam asam hidroklorid HCl dan asam hidroklorik Kf. Teknesium ini dapat larut dalam asam nitrit HNO3 atau H2SO4, di mana dalam keduanya akan teroksidasi untuk membentuk larutan asam berteknetik HTCO4 yang memiliki bilangan oksidasi stabil +7. Selanjutnya itu adalah reaksi kimia rhenium, di mana yang pertama adalah reaksi dengan air. Rhenium sama halnya dengan teknesium tidak dapat bereaksi dengan air. Yang kedua itu adalah reaksi dengan udara. Rhenium bereaksi dengan oksigen membentuk rhenium 7 oksida sesuai dengan reaksinya, yaitu 4 Re tambah 7 O2 menghasilkan 2 Re 2 O7. Selanjutnya yang ketiga itu adalah reaksi dengan halogen, di mana rhenium bereaksi dengan fluorin menghasilkan dengan senyawa rhenium 6 fluorida dan rhenium 7 fluorida. Reaksinya itu adalah Re tambah 3 F2 menghasilkan Re Fe6 dan 2 Re tambah 7 F2 menghasilkan 2 Re F7. Selanjutnya yang keempat itu adalah reaksi dengan asam, di mana rhenium tidak dapat larut dengan asam hidroklorik dan asam hidrofluorik, tetapi dapat larut dalam asam nitrit HNO3 dan asam sulfat H2SO4, di mana dalam keduanya rhenium akan teroksidasi membentuk larutan perhenik yang memiliki bilangan oksidasi +7 yang stabil. Baiklah, selanjutnya kegunaan golongan 7B dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mangan. Ada beberapa kegunaan dari mangan itu sendiri, yakni mangan digunakan dalam panduan baja. Mangan sangat penting untuk produksi besi dan baja. Hal ini digunakan untuk meningkatkan karakteristik yang menguntungkan, seperti kekuatan, kekerasan, dan ketahanan. Selanjutnya, mangan digunakan dalam industri elektronik, di mana mangan dioksida, baik alam atau sintetis, menghasilkan senyawa mangan yang memiliki tahanan listrik yang tinggi, digunakan sebagai komponen dalam setiap pesawat televisi. Selanjutnya, mangan 4 oksida digunakan dalam jenis asli sel kering baterai.
yakni sebagai akseptor elektron dari seng dan merupakan bahan kehitaman yang ditemukan saat membuka seng karbon jenis sel center. Yang kedua yakni kegunaan dari teknesium. Teknesium dapat mencegah korosi dan dapat digunakan untuk membangun reaktor nuklir. Selanjutnya, teknesium dapat digunakan untuk memberikan sumber radiasi atau terapi dengan memancarkan sinar gamma murni dalam pengobatan, karena dapat mendeteksi tumor di organ hati, otak, tiroid, dan limpa. Selanjutnya, isotop teknesium dapat digunakan untuk kalibrasi peralatan. Baiklah, selanjutnya kegunaan dari rhenium. Rhenium juga dapat digunakan sebagai bahan kontak listrik, kemudian digunakan untuk pembuatan bohlam, permata, plat, atau logam elektrolisis. Kemudian, kawat rhenium dapat digunakan dalam lampu kilat fotografi. Yang terakhir, bohrium. Bohrium dapat digunakan dalam penelitian.